Ingat saudaraku, saya bukan ulama, tapi daging saya beracun. Jadi silahkan. Apa sih istilahnya, Bro? Silahkan tangkap saya, silahkan penjara saya. Tapi sebelum tangkap saya, sebelum penjara saya, terima mubahalah saya. Ya, kalau ternyata yang saya katakan selama ini dusta, bohong, menebar kebencian, menebar fitnah, atau merongrong kewibawaan pemerintah, maka saya, istri, anak, cucu, cicit, 7 turunan saya dilaknat sama Allah. Kalau ternyata rezim, ternyata polisinya, KPU-nya, Bawaslu-nya, Cepolnya, Ansornya, Bansernya, NU-nya, ternyata mereka yang dolim, mereka yang berjilat, mereka yang berdusta, mereka yang mencari uang di rezim ini. Allah, 7 turunan kalian diazab sama Allah. Gitu. Saudaraku, semua sudah saya tolak. Nih Bawaslu, dengar kupingmu, buka. KPU dengar. Polisi dengar, intel dengar. Saya sudah ditawari jadi jurkamnya Pak Prabowo. Bahkan nama saya sudah muncul di grup-grup WA. Jurkam Prabowo, ada nama saya di situ. Orang Ibu Rahmawati WA saya, Gus bantu Bapak jadi jurkamnya. Jadi jurkam itu enak. Keliling Indonesia, uangnya banyak, basah. Sekarang banyak ustaz ngantri gitu jadi jurkamnya di sana. Saya ditawari, wallah sampai detik ini saya tolak. Saya nggak mau motori hati saya. Ada Pak Prabowo ataupun tidak ada Pak Prabowo, bagi saya 2019 ganti Presiden Jokowi. Lillahi ta'ala. Ganti Raden Jolim. Ya, ganti seakar-akarnya. Saya ulang, saya bukan orangnya Pak Prabowo, tapi yang hari ini 17 April nanti saya tidak akan golput. Saya akan pilih. Siapa yang saya pilih? Orang yang di belakangnya ada ijtima ulama. Nomor 2. Sekali demikian. Sebentar. Nomor 1. Pakai 2. Ayo selfie dulu. Mana jarimu? Sudah dulu, takbir. Lillahi ta'ala. Ganti lepak. Saya ditawari jadi jurkamnya, saya tolak. Artinya saya sudah menolak jabatan, saya sudah menolak uang. Saya puasa keliling Indonesia non-stop ini 3 bulan ini. Nggak dibayar, nggak ada yang bayar saya. Kemana-mana nggak ada tarifnya. Bahkan sekarang di masjid ini nggak jelas di berapa tarifnya. Jadi yang kedua
YouTube sudah saya sampaikan. Nggak dipersekusi. Tiba-tiba ada petugas dari Mabes Polri, divisi teroris, datang ke Palu, ke pesantren saya. Ya ngajak makan, ngajak ngobrol macam-macam, bla 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 bla. Intinya endingnya ngasih uang saya. Silakan rekam, gak usah disensor. Videonya masih di saya. Alhamdulillah uang itu saya tolak sampai sekarang. Silahkan tangkap saya, penjara saya, tapi jangan salahkan takdir. Kalau anakmu, istrimu, cucumu diazab sama Allah. Karena saya nggak cari kepentingan apa-apa di sini. Saya nggak cari jabatan apa-apa di sini. Saya punya anak 2 tahun, lucu-lucunya, pinter ngaji, pinter sholawat. Itu ketemu dia hanya sehari, kadang-kadang 1 jam ketemu dia. Paling hanya sehari, semua saya korbankan, zona nyaman saya korbankan. Saya punya mobil 2, saya punya rumah, saya punya pesantren. Kalau saya mau tidur aja sudah enak di rumah, ngapain keliling-keliling Indonesia begini? Kebahagiaan, hak hidup bahagia sebagai rakyat sudah saya korbankan demi Anda, demi rakyat, demi 2019 dan terus saja. Dibayar siapapun. Ganti presiden. TV telepon saya, wallah, ya salah satu TV nasional telepon saya, Gus, ngisi acara di TV. Nah, kalau saya nggak masuk TV bukan berarti saya nggak laku di TV. Saya punya harga diri sendiri. Saya punya standar ideologi, idealisme sendiri. Boleh, saya mau masuk TV, tapi saya punya syarat 3. Kalau ini ada penuhi, saya mau masuk TV. Apa syaratnya, Gus? Pertama, saya nggak mau di make up. Saya nggak mau dibedaki. nanti. Nah, saya bukan LGBT. Jangan-jangan yang berdaki saya bencong. Jangan-jangan yang berdaki saya wanita cantik, iman kuat, imron gak jaman. Saya manusia biasa. Saya nggak mau diberdaki. Ya Gus. Tapi nanti hasilnya jelek Gus di kamera. Itu standar SOP TV harus di make up. Saya nggak mau. Jelek yang penting asli daripada baik tapi pencitraan. Yang kedua, saya nggak mau pakai yel-yel, apalagi yel-yel yang kebanci-bancian. Contohnya yang mana? Jamaah. Tapi itu makomnya beliau, bukan berarti saya merendahkan beliau, bukan itu makom. Dan itu bukan makom saya, makanya saya nggak mau. Makom bencong, bener. Mama Dede curhat dong. Saya nggak mau pakai yel-yel. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau masalah rating nggak usah khawatir. TV itu standarnya rating. Saya bisa mendongkrak ratingmu. Mau minta jamaah berapa ribu saya bisa. Yang penting jangan pakai seragam. Nggak usah, apalagi seragamnya kredit. Apalagi nanti pakai settingan-settingan yang terlalu kayak debat capres kemarin itu. Terlalu banyak settingan, terlalu banyak aturan, terlalu banyak sandiwara. Ternyata syarat saya ditolak 3-3-nya sama TV. Yes, tak masalah. Itu memang alasan saya supaya saya nggak masuk TV. Bukan dialaku, Pak. Artinya apa? Tawaran jadi artis, selebritis, kekayaan, uang, nama sudah saya tolak. Saya nggak butuh itu. Yang terakhir, kalau saya ceritakan panjang, saya tiba-tiba ditelepon sama orang. Itu anak saya nomor 2, kameramen itu. Yang kemarin dipanggil polisi dan dipanggil juga ini sama polisi. Aku masih dulu, barangkali mau bersama sama. Yang dulu, saya ditelepon sama orang di Depok. Gus Nur, temui saya. Wah hebat Gus Nur ini.
Indonesia butuh orang seperti Gus Nur. Rezim ini gila Gus. Temu saya punya uang. Gus Nur minta berapa? Saya punya tanah di mana-mana. Gus Nur minta berapa? Bikin pesantren yang banyak seperti di Palu. Duduk manis Gus. Orang seperti Gus Nur harus dilindungi. Saya penasaran. Saya datang sama anak saya Depok, ketemu, subhanallah. Ternyata untuk ujung-ujungnya begini, Gus, Sulawesi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di mana-mana saya punya tanah. Tinggal nunjuk di mana untuk Gus Nur siap. Langsung dibangunkan pesantren sekali. Yang penting Gus Nur duduk manis, jangan sampai Gus Nur dihilangkan dari sini. Saya sayang sama Gus Nur. Nah, ceramahnya jangan kenceng-kenceng Gus. Itu endingnya. Itu endingnya. Dan sampai detik ini, wallah, 7 turun dilaknat sama Allah. Saya tolak tawaran itu. Jadi sebenarnya Anda tidak punya alasan persekusi saya, nangkap saya, penjara saya, karena saya orang yang bebas. Saya orang yang sudah mengorbankan semua tawaran-tawaran itu. Mama Dede pernah ngomong di Indonesia, tidak ada Islam Nusantara, yang ada Islam rahmatan lil alamin. Kenapa besoknya Mama Dede minta maaf dan ralat itu? Kenapa? Takut masuk Karena ditekan sama Indonesia, takut diputus kontraknya. Indonesia ditekan sama siapa? Inilah kalau terikat oleh kontrak-kontrak kapitalis. Makanya saya nggak mau terikat kontrak oleh siapapun. Saya cukup kontraknya sama Allah saja. Saya nggak punya bengkel, nggak punya uang, nggak punya senjata. Saya hanya punya Al-Quranul Karim. Istri 3, alhamdulillah. Coba satu. Di Lombok. Kasih anaknya satu. Ya, jangan sekarang mentah-mentah ya, bisa saja saya bohong ya. Oke. Channel YouTube saya itu per bulan sudah di atas 15 juta. Ya, 100.000 subscribe lebih. Berapa kali ditawar ya oleh apa itu istilahnya itu? Corporate copyright. Berapa kali tawar? Sampai detik ini saya tolak tawaran itu. Pokoknya saya nggak mau terikat oleh apapun namanya kontrak dunia ini. Saya mau berjalan sendiri, mengendari angin, mengendari cahaya, melayani takdir Allah. Subhanallah. Begitu saudaraku. Ayo silahkan. Jadi kalau ada Bawaslu, Intel, polisi, macam-macam silahkan laporkan saya, intimidasi saya, persekusi saya, penjara saya. Kita tunggu audit alam. Istrimu atau istriku, anakmu atau anakku, daerahmu atau daerahmu yang hancur di azab sama Allah. Gitu saudaraku ya, gitu. Masa ngomong jujur gak boleh. Sekarang Ahmad Dhani di penjara. Iya. Jadi video. Saya punya, oh ya mau ingat ya, saya mau menyebut Ahmad Dhani. Ada artikel bagus sekali untuk Ahmad Dhani. Yuk kita baca untuk Ahmad Dhani ya. Kado buatmu Ahmad Dhani. Kado buatmu Ahmad Dhani. Judulnya Salut untuk Ahmad Dhani. Itu judulnya. Viralkan. Ketika para aktivis tinggal gelenggang napaki jalan kekuasaan, jadi benalu di perusahaan negara, dan malamnya ngambil mikrofon berkaraoke ria lagu nostalgia, Ahmad Dhani justru meninggalkan jagat gemerlap para dewa, mengambil mikrofon di mobil komando orasi bersoal nasib rakyat. Maksudnya begini, dulu orang-orang yang demo Pak Harto turun Pak Harto, lengser Pak Harto, demo. Sekarang rata-rata jadi anggota DPR, jadi anggota Dewan, rata-rata masuk ke dalam partai PDI. Sekarang mereka rata-rata jadi maling, jadi perampok, jadi garong, ya jadi koruptor. Saya tanya, Pak Harto diturunkan karena
kasus korupsi. Saya tanya sama Anda, sekarang korupsi ada enggak? Kalau saja bahkan jauh lebih parah. Dulu Pak Harto diturunkan gara-gara katanya nepotisme. Saya tanya, sekarang ada enggak nepotisme? Bahkan jauh lebih parah. Jadi yang dulu teriak-teriak reformasi, sekarang sudah kenyang perutnya makan uang. Ini maksudnya. Saya lanjut. Nanti dibaca sama Ahmad Dhani penjara ini. Salut untuk Ahmad Dhani. Dan kita berikan ya. Dhani, seharusnya lo tidur nyenyak di rumah mewah Pondok Indahmu, bukan rebahan di balik jeruji besi yang sempit, sumpek dan gerah. Ahmad Dhani, seharusnya lo tidur nyaman di Pondok Indahmu yang mungil, yang indah, ditemani anak-anak yang lucu dan istri yang cantik, bukan malah tidur jeruji besi. Dan seharusnya lo fokus jadi musisi dan menghibur kami dengan nada, bukan malah mengajarkan kami jadi oposisi yang berujung dengan penjara. Paham maksudnya? Dan seharusnya lo duduk manis di kursi juri lomba nyanyi sambil menilai peserta audisi, bukan malah duduk di kursi pengadilan mengkritik kekuasaan dan menjadi korban persekusi. Kalau Ahmad Dhani mau Pak jadi juri aja di TV-TV itu uangnya sudah berlimpah ruah. Ngapain jadi oposisi? Makanya begitu Ahmad Dhani penjara, cebong-cebongnya berstangora. Rasain lo, mati lo. Itulah kalau otak cebong. Ya. Padahal kalau Ahmad Dhani mau, gak usah repot-repot begitu, semuanya sudah cukup hartanya Ahmad Dhani. Saya lanjut. Dan seharusnya lo fokus keruk duit miliaran lewat nyanyian, bukan malah buang-buang duit buat perjuangan dan membangun basis kekuatan. Jadi Ahmad Dhani sekarang bangkrut karena girohnya, tenaganya, pikirannya dijuangkan, dihabiskan untuk perjuangan melawan rezim ini. Dan seharusnya lo pikir saja Republik cintamu sambil mengorbitkan talent-talent baru di dapur rekaman, bukan malah mikirin Republik Indonesia yang semakin kemari semakin tidak karuan. Dan lo gak ngiri lihat teman-teman lo jadi musisi partisan, lo gak ngiri lihat teman-teman lo terima banyak orderan dari kekuasaan, lo gak ngiri lihat teman-teman lo keluar masuk istana diundang makan-makan. Siapa di antaranya? Ya sudah, tidak usah disebut. Paham maksudnya? Dhani, banyak banget yang simpati sama lo dan tagar Syekh Ahmad Dhani, bla 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 bla. Dan lo jangan merasa sendirian. Perjuangan memang butuh pengorbanan. Lo sudah memilih berjuang bersama Prabowo dan kita sama-sama tahu Prabowo tidak punya sejarah meninggalkan pasukan. Kalau dikhianati orang, nggak tahu apa yang maksudnya, nggak tahu diri sekeliling. Kita bakal terus bersama wujudkan perjuangan. Dan tadinya gua mau lihat lo sedih masuk penjara, kalau perlu guling-guling di jalan dan demo sambil bakar-bakar ban di depan Cipinang, tapi lo sendiri malah ketawa-ketawa di depan LB. Paham nggak maksudnya? Saya sebenarnya mau sedih, mau dulu di jalan-jalan melihat Dhani di penjara, tapi ternyata kita lihat Dhani sendiri malah bahagia kok. Ya, apalagi ini panjang, nggak usah diterusin lah ya. Oke, intinya seperti itu. Perjuangan butuh pengorbanan. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan semua imam-imam saya kutuk semua mati di penjara, disiksa di penjara oleh rezim. Jadi kalau Anda belum mampu berjuang seperti Ahmad Dhani, yang benar batu doa, yang penting jangan nyebok. Takbir. Mau ngomong apa saya? Kenapa? Bisa debus. Bisa debus. Ambil teks dulu. Teks. Wah, saya nggak bisa kalau nggak pakai tag ini. Masya Allah. Mana promo Gus?
Jadi tadi luar biasa Pak Edi tadi menyunting beberapa ayat. Jadi ada salah satu ayat, wa idh yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka. Ayat apa itu? Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka selalu merancang tipu daya untuk menangkapmu, memenjarakanmu, membunuhmu, bahkan mengusirmu. Mereka setiap hari merancang tipu muslihat, tapi Allah selalu menggagalkan tipu muslihat mereka. Allah sebaik-baik membalas tipu daya. Ya, daftar kartu SIM card nomor handphone harus pakai KK. Padahal di seluruh dunia nggak ada seperti itu. Cukup pakai KTP, paspor, SIM sudah lebih dari cukup. Cari di negara manapun nggak ada pakai KK. Saya protes waktu itu. Kalau nggak pakai KK, resikonya diblokir. Untuk apa KK? Itu untuk mencetak KTP palsu, menipu, untuk mencurangi pemilu. Allah membuka aibnya, tercecer di mana-mana KTP. Ya, bahkan kemarin digerebek Cina, digerebek, ketangkap semua alat-alat mencetak KTP. Kita punya anak, kita bikin KTP 1 tahun nggak jadi. Alasannya belangkonya habis. Sementara Cina masuk Indonesia 2 hari langsung punya KTP, langsung punya rekening. Ini bukan rasis, ini bukan menebar kebencian. Kalau Anda ngomong ini menebar kebencian, berarti Anda cebong. Ustaz kok ceramah politik, Kiai Ma'ruf Amin kenapa kok nggak diteriakin seperti itu? Gus Nur, kamu Ustaz abal-abal, masa Ustaz ceramah politik? Nah, terus Kiai Ma'ruf Amin? Cebong. Ayo, Gus Nur, di politik kamu ngomong politik, nggak boleh di masjid ngomong politik. Siapa nggak boleh? Yang nggak boleh itu rezim, Bawaslu, KPU yang larang. Tadi Pak BK sudah menjelaskan, dulu Rasulullah menyelesaikan semua masalah di masjid. Baik budaya, baik hukum, baik politik, baik apapun semua di masjid. Jadi takut kalah, semua aturan macam-macam dibuat karena takut kalah. Kalau Ustaz ceramah politik tidak boleh di masjid. Siapa yang melarang? Rezim. Melalui siapa? Melalui antek-anteknya. Siapa? Syiah, sekuler, liberal, Ansor, Banser. Ya nggak semua, nggak semua Banser, nggak semua Ansor. Ada Ansor baik, ada Banser baik, ada Ansor lurus. Ya kecuali golongannya Akil Sirot itu. Yang katanya kalau itu nggak sah, salah semua. Perhatikan, kalau Ustadz ceramah politik di masjid dituduh radikal, intoleran. Tapi di sisi lain dia bawa pendeta, dibawa ke masjid, berpolitik di masjid. Pakai baju partai, pakai peci, pakai surban, disambut tolak semua mencium tangannya. Padahal dia pendeta, padahal dia Kristen. Kok boleh politik di masjid? Kalau saya kok nggak boleh, kenapa? Takut kalah, takut diganti. Ada nggak itu pendeta seperti itu? Siapa? Nggak usah disebut namanya. Itu nanti delik aduan. Kalau dilaporkan ditangkap, nggak boleh. Tapi kalau inisial boleh. Nah inisialnya Haritanu.